ini kita bertemu lagi setelah di pertemuan kemarin kita sempat libur ini setelah long weekend. Semoga semangat Bapak Ibu semuanya masih membara untuk sama-sama kita belajar pagi hari ini mengenai materi managing the alliance process. Tidak terasa nih kita sudah sampai pada webinar series yang ke-21 yang hari ini insya Allah akan diisi oleh Bapak Muhammad Badawi selaku Direktur Utama KMMB. Mari kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Badawi. Pagi, Elsa, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Badawi bagaimana, sehat Pak? Alhamdulillah, sehat selalu. Meskipun padat sekali ini kegiatannya Pak Badawi, tapi selalu on point ini. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya yaitu ada speaker yang kedua, yaitu ada Bapak Rizky Andri. Selamat pagi Pak Rizky. Selamat pagi, Mbak Elsa. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak Rizky bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat Mbak Elsa. Oke, tidak usah berlama-lama. Kita mulai saja ya untuk materi pagi hari ini yang menarik ini mengenai managing the alliance process. Untuk materi yang pertama kepada Bapak Rizky bisa dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Elsa. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Ya, kita ketemu kembali di webinar Strategic Corporate Strategy Series ya. Nggak kerasa sudah 21. Ya, semoga setelah libur panjang kemarin, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian lebih fresh gitu ya. Pekan ini bisa fresh, hari ini bisa lebih uh, fresh juga untuk menerima uh, kita diskusi aja ya, kita diskusi, kita saling sharing di sini terkait dengan corporate strategy. Nah, pagi ini tema kita terkait dengan managing the alliance process. Mungkin kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sebelumnya juga join di webinar di 2 atau 3 pertemuan kemarin kita juga bahas terkait dengan alliance process. Nah, apa yang dimaksud alliance process, kemudian bagaimana kita bisa membentuk aliansi begitu ya, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan partner apa namanya untuk mewujudkan tujuan kita seperti itu. Mungkin bisa next ke slide selanjutnya. Nah, uh, slide ini sebenarnya juga sudah ada di materi sebelumnya ya. Ya, baik. Slide ini sebenarnya juga sudah ada di materi sebelumnya. Kalau mungkin Bapak Ibu ingat, ketika kita membahas terkait dengan aliansi dan juga merger dan akuisisi. Nah, kemarin kita sudah coba bahas apa sih bedanya aliansi dan M&A atau aksi korporasi, sejauh mana perbedaan antara M&A dan juga aliansi seperti itu. Namun perlu diketahui bahwasanya memang aliansi ini kan sesuatu yang memang sifatnya temporary ya, Bapak Ibu. Jadi memang kita butuh sesuatu, kita butuh lem lah ibaratnya seperti itu. Kita butuh lem untuk mengikat kerjasama dengan partner ini supaya eh, dia itu bisa berlangsung dalam waktu yang eh, lama gitu. Kalau memang secara kecocokan antara kita dengan partner itu cocok, kita bisa jalin relasi, kita bisa jalin hubungan itu dalam waktu yang lama. Nah, sehingga ketika kita bicara terkait dengan aliansi, kita butuh lebih dari sekedar kontrak saja untuk mengikat kerjasama kita dengan partner. Nah, eh, kemudian kalau timbul pertanyaan, bagaimana kemudian kita mengikat eh, partner kita? Metode seperti apa yang bisa kita pakai, metode seperti apa yang bisa kita lakukan untuk mengikat kerjasama dengan partner kita? Nah, sebetulnya yang eh, Bapak Ibu lihat di slide saat ini itu juga bisa juga bisa digunakan sebagai metode tadi Bapak Ibu. Sehingga ketika kita bicara partnership ya, kerjasama, bagaimana kita mengikat partner kita, kita bisa bicara eh, dua hal. Yang satu terkait dengan equity alliance, artinya aliansi atau kerjasama
yang kita jalin dengan partner itu sifatnya sebatas kerjasama, dalam artian tidak ada transaksi ekuitas di dalamnya. Dan yang kedua yaitu equity alliance, di mana ada transaksi ekuitas yang kita lakukan dengan partner. Kalau kita bicara non-equity alliance, berarti metode yang bisa kita lakukan bisa dari licensing bisnis kita, kemudian kita lakukan joint operation gitu ya, spesifik seperti joint marketing, kemudian R&D dan seterusnya, dan juga strategic supplier. Tapi kalau kita mengikatnya lebih ke arah equity alliance, mungkin yang bisa kita lakukan bisa equity dari minority equity stake, mungkin sebagian kecil dari saham atau transaksi ekuitas, juga joint venture dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, namun memang perbedaan ya, kita bicara di sini sebetulnya dua hal yang cukup berbeda, yang alliance dan juga merger and akuisisi. Kalau di aliansi atau alliance dari kedua belah pihak memang sifatnya independen ya Bapak Ibu, sehingga dari kita sendiri dan juga dari partner kedua belah pihak memang secara sadar mereka ada dalam sebuah aliansi, mereka punya kekuatan yang sama seperti itu. Berbeda dengan merger dan akuisisi, kalau kita melakukan merger atau kita melakukan akuisisi, pasti salah satu pihak dia yang punya power lebih dalam ikatan tersebut. Nah, bedanya di itu. Sehingga uh, ya. Nah, di next slide mungkin. Oke. Sehingga kalau kita bicara aliansi dan juga merger dan akuisisi tadi ya perbedaannya, sehingga kita juga butuh suatu tambahan gitu ya. Kita butuh value tambahan untuk dapat mewujudkan organizational linkage namanya, atau sinergi dalam organisasi dengan partner. Nah, supaya kenapa organizational linkage ini juga penting gitu ya dalam sebuah kerjasama sebenarnya, karena kita menjalin kerjasama, kita kolaborasi dengan kita itu aksinya kan kita ingin dapat nilai, kita ingin dapat manfaat yang mungkin bisa kita kerjakan sendiri, tidak bisa kita apa yang belum dimiliki tapi kita miliki, sehingga kita butuh kerjasama seperti itu. Nah, sebetulnya dalam alliance itu secara step juga mirip dengan akuisisi, mungkin yang itu juga dibahas oleh Pak Dwi ya, tantangan terkait dengan akuisisi. Tentu yang pertama kita harus memilih partnernya siapa. Dengan kita partner ini juga tentu ada beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan. Yang satu terkait dengan urgensi, untuk apa kita aliansi apa cukupi sumber daya karena sumber daya yang mungkin tidak kita miliki, sehingga kita butuh partner untuk mensupport kita, atau karena kita ini katakan eskalasi pasar, kita ini ada eskalasi pasar di tempat yang benar-benar bisa masuk, sehingga daripada kita mengambil risiko green strategi di sana, kita bisa melakukan aliansi dengan perusahaan atau dengan pemain yang sudah ada di dalam seperti itu. Nah, kemudian yang tahapan kedua itu terkait dengan due diligence. Jadi due diligence ini dalam proses aliansi itu adalah di mana kita saling bertukar informasi dengan partner, tapi informasi ini hanya mungkin spesifik dan mungkin lebih tertutup atau satu informasi yang tidak bisa tidak bisa kita dapatkan di ruang publik. Untuk apa? Untuk mengkonfirmasi bahwa kerjasama aliansi yang kita bangun itu memang valid. Nah, ibaratkan misal Bapak Ibu ingin Bapak Ibu punya usaha produksi mie instan seperti itu. Kemudian
karena bisa mencukupi kebutuhan produksi sehingga Bapak Ibu mencari partner yang bisa mensupport kebutuhan Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu tidak melakukan proses reklamasi ini. Bapak Ibu tidak melihat secara detail partner yang Bapak Ibu lakukan jalin kerjasama. Kemudian setelah bekerja sama, ternyata spesifikasi bambu yang disupport tidak sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah ini kan kita sendiri yang diberikan tadi salah satu pihak yang diberikan sehingga di due ini kalau kita bicara dari aspek aliansi itu lebih luas apa yang kita sehingga tidak hanya di aspek finansial saja. Kalau di posisi materi mungkin di lebih spesifik ke aspek finansial ya, lebih spesifik ke aspek finansial karena kita ingin melihat secara valuasi secara nilai tulisan itu bisa kita hargai berapa begitu. Tapi kalau di aliansi proses due diligence ini harus kita lakukan lebih menyeluruh dari sisi bisnisnya, dari sisi human resource-nya, kemudian dari sisi keuangan juga, dari sisi bisnisnya, sehingga kita dapat gambaran yang lebih menyeluruh, kita bisa dapat insight yang lebih komprehensif dengan partner kita sehingga tujuan dari aliansi yang ingin saja itu dapat tercapai seperti itu. Kemudian tahap selanjutnya dengan evaluation and negotiation. Nah sebetulnya key ya kata kuncinya adalah evaluation dan negotiation ini adalah bagaimana kita bisa merestrukturisasi kerjasama aliansi yang kita jalin, bagaimana juga masing-masing pihak kita dan juga kita mendapatkan keuntungan yang memang kita dari tadi kita produksi minyak dan tadi basis untuk mensupport pembuat kita ya berarti yang kita inginkan rata-rata bambu dan spesifikasi yang sesuai yang kita lakukan. Sedangkan dari sisi partner dia dapat keuntungan bahwa dari sisi penjualannya dia jamin tidak ada take off-nya begitu orang yang tidak take off seperti itu. Nah kemudian dari sisi implementasi itu kita mencoba ada proses bagaimana mencapai level integrasi. Nah, level integrasi yang ingin kita wujudkan baik dari kita dan partner untuk menjalin sinergi. Nah, di mana aktivitas untuk mengintegrasikan kedua entitas atau kedua bisnis ini itu menjadi kunci utama dalam tahapan implementasi sehingga kalau kita bicara aktivitas kunci banyak yang bisa lakukan dari sisi SDM mungkin kemudian juga bisa integrasi dari sisi dari sisi teknologinya kemudian dari sisi bisnisnya dari bisnisnya bahasanya seperti apa sehingga kita bisa mencapai sinergi antara kalian dan partner. Nah kemudian dari implementasi sendiri kita juga lakukan evaluasi ya. Nah, evaluasi ini merujuk pada proses periodic review. Nah, tentu kita juga perlu melakukan review secara berkala pada proses aliansi ini. Nah, kenapa? Tentunya karena kaitan dengan keputusannya ya. Misalnya tadi kalau saya beri contoh kita punya partner, kita ingin cari partner untuk support bahan baku mungkin tapi kalau disediakan yang diberikan dari partnernya tidak sesuai dengan yang kita butuhkan, tentu kita tidak akan memperpanjang aliansi. Mungkin kita akan cari yang lain. Proses evaluasi ini sebetulnya juga akan sangat bermanfaat bagi perusahaan yang mana yang hanya yang cepat. Nah, misal tadi saya partner dengan supplier ya tapi tidak salah satu bisa sepakat dengan mereka.
saya melakukan evaluasi dari 5 partner saya ya, mana yang paling bisa menyediakan, paling bisa memenuhi kebutuhan saya dari segi kebermanfaatan, dan dari mana partner saya ini mana yang paling bermanfaat, seperti itu, sehingga kita bisa dapat gambaran yang lebih detail kerjasama, mana yang dapat kita teruskan dan mana yang mungkin perlu untuk kita cut gitu ya, mungkin bahasa kasarnya. Oke, ke slide selanjutnya. Nah, tadi saya juga banyak menyinggung terkait perbedaan M&A dan juga aliansi begitu ya. Ini kalau lebih detail, Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa lihat slide ini. Kita coba bedakan antara M&A, akuisisi, korporasi, dengan proses aliansi dari sisi tahapan. Kalau dari sisi tahapan memang sama ya, mulai selection, kemudian due diligence, evaluasi, bagaimana implementasinya hingga ke evaluasi. Tapi beberapa yang note terkait dengan perbedaan dari M&A dan juga aliansi. Yang pertama mungkin dari sisi partner selection. Kalau kita bicara M&A, berarti dia sifatnya one time decision. Kalau kita ingin akuisisi perusahaan A, ya otomatis secara decision kita hanya perlu ibaratnya satu kali ketok palu begitu. Nah, ketika kita memutuskan untuk akuisisi perusahaan A, ya sudah, perusahaan A kita akuisisi. Tapi berbeda dengan sudah, perusahaan A kita akuisisi dan perusahaan A akan jadi milik kita. Nah, beda dengan proses aliansi. Dalam proses target selection, kalau kita bicara alliance ya, atau aliansi, itu sifatnya keberlanjutan atau continuity, sehingga kenapa apa yang saya sampaikan tadi sebelumnya terkait dengan proses evaluasi itu menjadi penting, karena satu, kita juga perlu melihat dari sisi continuity, apakah kita akan menjalin hubungan partnership itu dalam jangka waktu yang lebih panjang, atau apakah kita cukup dalam satu kali kerjasama karena mungkin kita tidak cocok atau kita tidak mendapatkan manfaat yang kita harapkan dari kerjasama itu, dan kemudian kita cut kerjasamanya. Nah, perbedaannya di situ dari sisi target selection. Jadi kalau M&A dia sifatnya one time decision. Kalau kita sudah akuisisi, ya berarti dia atau perusahaan yang kita akuisisi menjadi milik kita. Tapi kalau alliance, kita perlu renewal seperti itu. Kemudian dari sisi tahapan yang kedua ya, dari sisi due diligence, kalau kita bicara M&A, berarti justifikasi kita lebih banyak ke arah harga yang saya sampaikan tadi. Due diligence-nya dilakukan atau spesifik lebih banyak berfokus dari sisi keuangan untuk menjustifikasi berapa sih harganya perusahaan yang mau kita beli. Nah, berbeda dengan M&A, kalau kita bicara due diligence di alliance, di aliansi, itu lebih luas, fokus on financial aspect begitu. Sehingga kenapa demikian? Karena kita ingin dapat gambaran secara utuh bahwa perusahaan yang ingin kita jalin partnership dengan kita atau partner kita ini itu memang harapannya bisa memberi nilai lebih atau memberi manfaat lebih untuk perusahaan kita. Kemudian dari sisi valuation and negotiation, di M&A terkait dengan valuasi dan negosiasi itu berkaitan dengan distribution of gains pada awal transaksi. Artinya kalau kita membeli perusahaan, distribusi gains-nya itu ada di awal transaksi. Nah, karena kalau Bapak Ibu ibaratkan Bapak Ibu sedang ke pasar ingin beli sayuran, nah Bapak Ibu kan bayarnya di awal baru dapat sayuran. Nah, M&A seperti itu. Nah, berbeda di aliansi, distribution of gains-nya itu selama proses aliansi itu berlangsung. Nah, artinya distribusi kebermanfaatannya itu
bisa dibilang jangka panjang begitu ya, keberlanjutan. Nah, berbeda dengan M&A tadi kita bayar di awal kemudian kita dapat apa namanya nilai tambah dari si perusahaan yang kita akuisisi. Tapi kalau kita bicara aliansi, nah distribution of gains atau ibaratnya harga yang harus kita bayarkan ke proses aliansi ini itu sifatnya parsial, sequence, mohon maaf, sifatnya sequence. Artinya kita mungkin di awal hanya perlu bayar 10%, kemudian selama berlangsungnya proses aliansi itu kita juga dan nilai tambahnya atau manfaat kebermanfaatan yang kita dapat dari partner kita itu sifatnya juga sekuen sama seperti itu. Jadi perbedaannya kalau ditarik garis besar dari M&A itu one time purchase. Nah, sedangkan kalau di alliance, nah kita gradual atau sequence tadi seperti itu. Nah, dari sisi implementasi, ada beberapa aspek yang dijadikan pembeda. Sebetulnya kalau kita coba lihat perbedaan dari M&A dan juga alliance ya. Yang pertama dari sisi ability to handle one side synergy atau kemampuan perusahaan untuk menghandle sinergi sepihak atau ibaratnya yang satu jadi free riding gitu ya Bapak Ibu, mungkin untuk mudah memaknainya seperti itu. Nah, dari sisi M&A, ability to handle one side synergy ini tinggi. Kenapa demikian? Karena memang ada satu pihak yang dia itu punya power yang lebih. Kalau kita mengakuisisi perusahaan lain, ya kita membeli perusahaan lain ya, contohnya tadi kita beli perusahaan tepung untuk support bisnis kita di produksi mie instan. Nah, kita punya power untuk dalam tanda kutip ya mengatur perusahaan yang kita beli tadi sehingga kemampuan untuk menghandle one side synergy atau kemampuan untuk menghandle sinergi secara sepihak ini sangat tinggi karena kita punya kontrol terhadap perusahaan yang kita akuisisi. Nah, kalau di aliansi ability to handle one side synergy ini rendah karena yang tadi juga saya note di awal bahwa di aliansi ini kedua belah pihak itu secara sadar bahwa mereka ada di dalam lingkup atau di dalam proses aliansi itu dan mereka sifatnya independen, tidak saling ibaratnya tidak satu di atas, tidak satu di bawah, mereka setara. Kalau kita bicara aliansi, kita dan partner kita itu setara. Kita dan partner kita sifatnya independen, tidak saling milik, tidak saling berkepemilikan satu sama lain begitu. Sehingga one side sehingga ability to handle one side sinerginya itu cukup rendah karena kita tidak punya ibaratnya tidak punya power sebesar ketika kita melakukan proses M&A tadi, mengakuisisi perusahaan lain. Seperti itu. Kemudian yang kedua dari sisi trade-off ya. Kalau kita bisa bicara dari sisi trade-off-nya, di M&A, trade-off is between collaboration and disruption created by PMI. Nah, artinya trade-off dari kolaborasi itu di-create oleh satu pihak. Nah, tadi dicontohkan kalau di M&A kita punya power yang lebih untuk mengatur perusahaan yang kita akuisisi. Nah, selain kita punya power perusahaan yang kita akuisisi, kita juga punya ibaratnya tanggung jawab begitu. Kita punya tanggung jawab untuk menciptakan sinergi. Kita punya tanggung jawab untuk menciptakan kolaborasi antara perusahaan kita dan juga perusahaan yang kita akuisisi. Nah, itu tanggung jawabnya ada di kita, Bapak Ibu. Di perusahaan yang melakukan akuisisi itu tadi. Nah, kalau kita bicara dari sudut pandang aliansi, trade-off ini terjalin dari kedua belah pihak. Nah, trade-off between collaboration and competition, even in a different industry, the partner may use the alliance to enter the industry independently. Sehingga yang membedakan ya dari sisi trade-off
Kalau kita bicara di aliansi, ini bisa terjadi atau kita bisa uh, munculkan sebetulnya. Kita bisa munculkan kolaborasi dan sinergi ini dari kedua belah pihak. Keduanya punya power yang sama-sama kuat, keduanya punya peran yang sama-sama penting untuk menciptakan kolaborasi dan sinergi. Karena kita nggak mau ya kita melakukan kerjasama, kita melakukan aliansi, tapi kita nggak dapat untung. Ya pasti dari sisi kita, dari sisi partner kita punya sudut pandang yang sama. Namun eh, salah satu manfaat kita melakukan aliansi sebenarnya kayak seperti yang kita contohkan, semisal kita ingin melakukan ekspansi pengalaman, kita tidak punya pengalaman di sana, ketika kita melakukan aliansi dengan perusahaan yang ada di sana untuk masuk di pasar. Nah, setelah kita melakukan aliansi, semisal kita memahami betul proses bisnisnya di sana, proses aliansi kita ingin secara independen masuk dalam pasar atau dalam industri tersebut. Nah, itu sah-sah saja. Sebenarnya itu juga salah satu manfaat kita melakukan aliansi di awal, kemudian ibaratnya kita belajar dulu begitu. Nah, kalau kita mau masuk ke sesuatu yang baru, kita harus belajar dulu di sana dengan orang yang memang sudah ada di sana. Kalau kita sudah dapat ilmunya, kita sudah pahami lapangan, kita sudah pahami lingkungannya, kemudian kita ingin berjalan sendiri, silahkan. Nah, ini salah satu manfaat dari melakukan aliansi. Jadi tidak terikatan, ada keterikatan yang dia itu memaksa kita untuk terus berhubungan atau terus berkolaborasi dengan partner kita. Seperti itu. Kemudian yang ketiga dari sisi capabilities. Nah, di M&A, transfer of capabilities often explicit goal. Tujuan ya, atau ya tujuan yang ingin kita capai dari proses kolaborasi, kita menciptakan sinergi dengan perusahaan yang kita akuisisi itu umumnya sifatnya eksplisit. Nah, biasanya kita di proses due diligence mungkin kita juga umumnya kita lakukan simulasi sampai ke sana sehingga kita tahu, kita dapat gambaran ketika perusahaan yang kita akuisisi itu masuk sebagai bagian dari kita, itu nilai tambahnya seberapa dari sisi keuangan. Secara angka, secara kuantitatif nilai tambahnya berapa. Nah, itu umumnya di M&A kita menghitung sampai seperti itu. Nah, tapi kalau kita bicara di alliance, transfer of capabilities, sometimes the hidden goal of the alliance. Jadi di alliance kita mungkin tidak hanya berfokus pada nilai tambah secara finansial atau secara kuantitatif angka, tapi kita juga menggali, ibaratnya ya, kita juga menggali manfaat atau transfer knowledge, transfer capabilities dari partner kita yang sifatnya itu non financial atau yang sifatnya kualitatif gitu juga bisa. Sehingga mungkin kalau kita lihat sekilas dari sisi alliance mungkin akan lebih bermanfaat ketika kita lakukan, karena transfer of capabilities ini itu terjalin atau ya terwujud dari banyak aspek, tidak hanya dari sisi keuangan gitu. Nah, ibaratnya transfer knowledge gitu ya. Kemudian dari sisi dari tahapan dari sisi A, continuing the relationship, sehingga tadi juga yang saya sampaikan, kalau kita bicara akuisisi ya, kalau kita sudah mengakuisisi satu perusahaan sehingga continuity-nya sudah pasti, dalam artian kita sudah beli perusahaan itu dan dia sudah pasti jadi milik kita seterusnya. Nah, beda dengan proses aliansi di mana continuity ini harus kita putuskan sendiri. Nah, dari aktivitas evaluasi. Nah, tadi yang disampaikan kita harus mengevaluasi apakah aliansi dengan partner yang kita pilih itu bermanfaat atau ada
dampaknya untuk kita atau tujuan kita membangun aliansi itu bisa tercapai dengan partner itu tidak bisa ya mungkin kita harus cari partner yang lain atau mungkin kita harus lakukan aktivitas lain untuk bisa menambah nilai dari kolaborasi dan sinergi yang kita lakukan di proses aliansi seperti itu. Seperti itu Mbak Elsa. Baik Pak Rizky, menarik sekali ya ini. Sudah dijelaskan mengenai tahapan-tahapan dari proses aliansi ini, kemudian juga perbedaan nih mengenai dan akuisisi dan juga perbedaan dengan aliansi. Selanjutnya kita break sejenak, Bapak Ibu, sambil mungkin ya mau ngopi atau lain sebagainya. Sembari saya memberikan informasi, boleh di-share screen? Admin. Nah, berikut untuk materi webinar di pertemuan selanjutnya. Ini webinar series 22 yang temanya How to Building Our Company's Vision. Ini untuk webinar corporate strategy ini insya Allah akan terus berjalan. Jadi jangan lupa ini untuk Bapak Ibu untuk mengajak rekan-rekannya, mengajak partnernya untuk mengikuti untuk belajar bersama di webinar corporate strategy. Kemudian juga untuk Bapak Ibu yang ingin melihat kembali, mengulang kembali, mereview kembali materi-materi pada pertemuan sebelumnya, bisa dibuka pada akun YouTube KMFB atau juga diakses melalui akun sosial media KMFB di Instagram @KMFB. Kemudian untuk Bapak Ibu juga jangan lupa untuk absen yang sudah kami share di kolom komentar, dan juga yang Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan mengenai materi pada webinar hari ini boleh untuk dikirim melalui kolom chat Zoom. Oke, mungkin bisa kita lanjutkan ya untuk materi selanjutnya mengenai masalah nih. Pasti dalam proses aliansi ini ada muncul masalah-masalah yang bisa terjadi antara proses aliansi. Untuk lebih dalam kita langsung berikan kepada Pak Dewi untuk menjelaskan mengenai materi selanjutnya. Oke, baik. Suara saya terdengar juga jelas ya, Mbak Elsa? Jelas, Pak. Terima kasih, selamat pagi Bapak Ibu. Saya sapa terlebih dahulu. Terima kasih sudah secara konsisten ya mengikuti webinar tentang corporate strategy series yang diadakan oleh KMFB, dan finally kita sudah di series yang ke-20 ya ini ya. Ke-20 atau 21 nih Mbak Elsa? Ini kalau saya lihat sudah di 21 ya. Iya, sekarang masih 21 Pak. Sudah banyak ini, Masya Allah. Ya, betul. Sebetulnya kalau kita perhatikan ya Bapak Ibu ya, apa yang kita diskusikan setiap minggu itu sebetulnya saling kait satu sama lain gitu ya. Kalau tadi pemateri sebelumnya itu sudah sharing tentang apakah kita mau ada kolaborasi ataukah kita mau equity placement, itu sebetulnya sudah beberapa kali juga kita bahas. Tapi memang penekanannya akan berbeda gitu ya. Kadang kita akan concern pada aspek kalkulasinya, kadang kita concern pada aspek understanding a whole of view-nya seperti itu ya. Dan ini menjadi salah satu bagian penting Bapak Ibu, karena kalau kita bicara corporate strategi tentunya sudut pandang kita harus sama, yaitu adalah helicopter view gitu ya. Nah, di helicopter view ini memang cakupannya harus komprehensif. Pada hari ini kita concern kepada tentang aliansi. Pertanyaan fundamentalnya adalah kenapa sih kita membutuhkan aliansi gitu? Justru
ketika kita beraliansi, apa tidak khawatir ketika value add kita akan diambil oleh orang lain gitu ya. Nah, tentunya ini menjadi satu catatan Bapak Ibu ya, bahwa kenapa kita harus melakukan aliansi. Nah, pertanyaan berikutnya, dengan siapa kita berpartner gitu ya. Jadi selecting partner ya itu sangat penting. Itu sangat penting. Artinya ketika kita sudah memahami bahwa kita punya melakukan aliansi, tapi ketika kita salah dalam pengambil keputusan, salah dalam partner selection, wah itu bisa menjadi masalah yang lain, ya. Maka hati-hati ketika kita melakukan partnership, ya. Kita bisa melihat banyak kasus ya, bahwa di dalam partnership kadangkala ada satu pihak diuntungkan, tapi satu pihak justru tidak ada kontribusi yang begitu signifikan, gitu ya. Ada satu pihak dia mendapatkan satu tambahan nilai dari partnernya juga sama, Bapak Ibu mendapatkan nilai tambah dari partner yang lain. Nah, ini adalah situasi yang sangat sangat menguntungkan, gitu ya, sangat menguntungkan. Kenapa? Karena saling berkoordinasi. Kalau sederhananya kita bisa simbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan. Nah, kalau kita lihat pada seri kedua ya, series kedua, memang yang namanya partner lalu bicaranya apakah dampaknya nanti ada pada one side sinergis atau two side. Ya. Kalau one side itu berarti ada yang gain, ada yang loss. Ya, ada yang menang, ada yang kalah. Ya, itu kalau one side. Jadi antara pihak pertama, ya, pihak pertama diuntungkan, pihak kedua mungkin dirugikan. Atau sebaliknya, pihak pertamanya rugi, pihak keduanya untung. Nah, inilah yang kita sebut sebagai one side sinergis. Ya. Nah, masalah-masalah ini sering terjadi ketika kita ingin melakukan sinergi valuation, ya, atau kita melakukan partnership. Nah, ini sering terjadi. Memang idealnya adalah terjadi two side sinergis. Ya, misalnya pernah saya cerita tentang kolaborasi waktu itu Asahi, ya, Asahi dengan Indofood. Ya. Ya. Asahi itu punya teknologi Bapak Ibu di dalam pengolahan air minum mineral, gitu ya. Untuk Indofood ini punya capital plus strategic business group, ya, SBG. Ya, ini tolong di mute ya, hostnya. Ada yang bocor, oke. Nah, jadi ketika kita melakukan sinergi, ya, waktu itu kita skenario sinerginya adalah joint venture, ya. Jadi kalau bahasanya Mas Andri tadi adalah equity, ya. Nah, jadi Asahi punya saham di perusahaan joint venture, itu juga punya saham di joint venture. Akhirnya kita membuat perusahaan Asahi waktu itu. Ya. Jadi ini ada masalah berbeda. Nah, jadi ketika kita lakukan sinergi, maka itu menjadi penting ya, saling kontribusi. Itu dia melihat masalah air mineral atau bisa di Indonesia karena memang sekarang perhatikan perilaku konsumen juga sudah berubah ya. Ketika ada hajatan, kegiatan jarang menyejuk kopi atau menyejuk teh gitu ya. Mungkin hanya situasi tertentu, tapi rata-rata selalu ada air mineral dalam kemasan. Ya. Nah, apalagi di Indonesia itu 60% market kalau kita bicara Asia Tenggara itu ya Indonesia ya, secara populasi. Maka ini sangat penting bagi Indonesia untuk melakukan berbagai diversifikasi dalam air mineral dalam kemasan. Dia punya strategi bisnis itu, ya, dia punya distribusinya, dia punya jaringan retailnya, user melalui Indomaret, gitu ya, dan dia punya beberapa value add yang itu ketika ada tambahan produk baru dalam kemasan, maka itu justru akan meningkatkan revenue stream-nya. Ya, Asahi di sisi lain dia punya teknologinya, pengolahannya, tapi untuk penetrasi pasar dalam
produktif ya, atau dia masih punya masalah gitu ya. Maka kolaborasi itu dilakukan. Nah ini yang sebagai sinergi, saling diuntungkan. Nah, jadi sebetulnya kalau kita perhatikan Bapak Ibu, sinergi itu sangat mudah, sangat mudah untuk selesai ya. Rejal itu apa istilahnya ya, gampang retak gitu. Jadi ketika Indofood finally ya biasa tahu teknologi ada knowledge acquisition ya, maka sekarang kepemilikannya sudah tidak lagi dengan asahi ya, hanya klub ini Indofood seperti itu. Nah ini adalah satu contoh yang tadi disampaikan oleh Andri bahwa ketika sinergi itu tidak memberikan nilai tambah, sangat mungkin nanti ada pemutusan di dalam partnership ya, tidak ada keberlangsungan jasa. Nah ini menjadi salah satu dilematis ya, jadi salah satu dilematis bahwa rata-rata yang namanya stakeholders selalu bicara adalah win-win. Tapi ketika satu win, yang lain hanya free rider, maka ya masalahnya pasti akan terdilusi ya, dan penambahan aset, penambahan working capital ya, dan ini menjadi salah satu dilematis ya. Jadi hati-hati ketika kita melakukan partnership. Pertama, basic assumption yang harus kita pahami adalah ini nanti kita website atau susah ya. Jadi kolaborasi harus segera dilakukan. Nah, Bapak Ibu mungkin masih ingat ketika kita ada 4 skenario ya, ketika kita bersinergi tadi contohnya dengan Asahi, satu teknologi, satu capital dan strategic group, maka sebetulnya dari sisi resource ini kan disimilaritis tidak sama Bapak Ibu. Ya, mungkin ada beberapa sesi yang Bapak Ibu masih ingat ya, kita bisa membedakan ini sumber dayanya sama dan ada sumber daya yang berbeda. Ya, Bapak Ibu bisa cek di materi-materi sebelumnya tadi disampaikan sama saya di video saya, semua sudah ada di sana. Untuk sumber daya yang berbeda, ya, Bapak Ibu, kita bisa lakukan misalnya adalah connection. Ya, kita bisa lakukan connection. Jadi connection itu kita bisa mencari cara bagaimana keunggulan-keunggulan kita ini dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh partner kita itu bisa saling menguntungkan. Ya. Jadi kita bisa mendapatkan satu manfaat yang dari keuntungan keunggulan partner, dan partner juga bisa mendapatkan keunggulan yang kita miliki. Dan ini menjadi salah satu poin plus ketika kita melakukan kolaborasi yang sifatnya adalah sumber dayanya berbeda, ya, sumber dayanya berbeda. Atau kita melakukan customisasi, ya, kita melakukan customisasi. Kalau customisasi, maka ini modifikasinya sangat tinggi, ya. Bisa jadi ketika Asahi itu mengembangkan bisnis air minum kemasan di negara lain, ketika dibawa ke Indonesia mungkin dari sisi pH, dari sisi kualitas itu harus berbeda, maka customisasi ya sama dari sisi strategi bisnis group yang selama ini dilakukan oleh Indofood itu pun juga harus dimodifikasi, ya, harus dimodifikasi. Tidak mungkin dong kita menjual minuman kemudian dalam satu kontainer dengan misalnya sabun, dan tidak boleh karena pasti akan terkontaminasi. Jadi kalau kita lakukan dengan skenario connection ataupun komunikasi, maka proses ini relatif lebih aman sebetulnya. Memang ada konteks tahun tertentu. Ya, ketika tahunnya semakin panjang biasanya nggak efektif sudah. Karena masing-masing partner akan mendapatkan value masing-masing. Dan itu kalau tidak dicari, tidak digali ulang, ya, misalnya satu sisi tidak mengembangkan paten baru, tidak mengembangkan intellectual property baru, maka ngapain kita lama-lama berkolaborasi kalau tidak ada gain, ya. Kemudian bagaimana ketika sumber daya kita sama? Nah, kalau sumber dayanya kita sama,
kita bisa melakukan kombinasi. Ya. Jadi kita kombinasikan antara value kita dengan value add partner kita. Apa nih yang bisa kita lakukan? Misal kita sama-sama di industri yang similar gitu ya. Satu perusahaan dia punya manufakturnya. Kemudian di perusahaan yang lain dia punya keunggulan di delivery-nya. Maka kita bisa kombinasi supaya lebih efisien seperti apa. Ya. Atau kalau memang dibutuhkan modifikasi yang lebih tinggi, ya, lebih banyak lagi, maka bisa lakukan konsolidasi. Ya. Apa yang bisa kita ciptakan bersama-sama seperti itu. Jadi atau misalnya kita sudah berpartner, ya, entah itu sifatnya joint venture atau kita akuisisi, misalnya kalau kita harus di sana. Nanti kita tahu bahwa kalau kita gunakan teknologi, ya, kita konsolidasikan antara teknologi berhilir atau efisiensi itu juga bisa dilakukan. Ya. Jadi sekali lagi ketika kita sudah mulai melakukan sinergi Bapak Ibu, karena asumsinya tadi adalah free share, maka kita harus terus menciptakan nilai tambah sehingga partner kita juga diuntungkan. Karena seringkali kami temui di klien-klien kami ketika kami meeting dengan pemegang saham, gitu ya, di pemegang saham, selalu bicaranya adalah pemegang saham yang lain jangan sampai free rider gitu. Masa kita berkontribusi, kita nambah modal kerja, kita tambah aset, kemudian pemegang saham yang lain hanya tidur mendapatkan manfaat dari kita. Jadi membuat orang akhirnya berpikir, wah kalau kayak gini ya udah kita delusi saja nih. Semakin kecil kepemilikan. Nah, ini kan menjadi satu tantangan. Saya rasa normal ya, normal saja. Normal saja. Nah, masalah yang kedua harus kita hadapi waktu ya, dan antisipasi adalah kita bermain di dalam panggung kompetisi yang sama. Nah, ini menjadi bahaya gitu ya. Misalnya Mbak Elsa punya perusahaan restoran misalnya gitu ya. Elsa ini sukanya bikin yang berkaitan sama mie gitu, bikin mie ramen atau yang lain. Ini kan satu panggung restoran gitu ya. Kemudian Mbak Elsa ini juga pengen menambah menunya itu masakan yang berkaitan sama noodle, tapi yang ala Eropa, Amerika sih Asia ya. Akhirnya kolaborasi sama perusahaan spaghetti. Wah, jadi Italian style, kemudian destinasinya juga Eropa. Sehingga di dalam satu kompetisi yang awalnya ada dua kompetitor, ada dua pemain ya, satu ramen, ya, satu spaghetti, maka Mbak Elsa mengajak kerjasama. Ayo dong, daripada kita berkompetisi, kita bisa loh berkolaborasi. Ya, kalau ramen anak-anak muda, yang spaghetti mungkin orang-orang yang dewasa, ya papanya, mamanya. Nah, seringkali kalau kita lihat Sabtu Minggu, mana sama anak ini makan bareng di restoran gitu. Nah, kalau orang tuanya datang ke tempat ramen, belum tentu cocok, gitu ya. Tapi kalau anaknya yang mengalah, ikut orang tuanya ke spaghetti, belum tentu cocok juga lidahnya. Akhirnya Elsa berkolaborasi dengan perusahaan restoran spaghetti untuk kolaborasi. Maka di dalam satu restoran ada dua rasa ya, ramen by Elsa misalnya atau spaghetti by Andri misalnya. Nah, ini menjadi satu partnership yang menarik ya. Ada mengembangkan sama. Ini tadi di tempat pertama restorannya Elsa ada ramen dan spaghetti. Di restorannya Andri juga sama, ada ramen by Elsa dan spaghetti yang diambil resep dari restorannya Andri. Nah, ini kita hati-hati ya. Kita lagi berkompetisi ya di panggung yang sama, tapi kita harus beraliansi. Karena Elsa tidak punya resep spaghetti, pun sama sebaliknya Andri
punya genuine resepnya spaghetti, nggak punya resep ramen gitu. Nah, dalam prakteknya kita bisa mengkalkulasi di restorannya Elsa, kira yang paling dominan secara revenue stream pendapatan dari ramen atau pendapatan dari spaghetti ini. Nah, di tempatnya Anda juga sama. Yang paling dominan revenue stream dari ramen atau spaghetti. Ya, makanya harus hati-hati. Artinya apa? Ketika kita bermain di dalam satu panggung yang sama, di ongoing competition staging yang sama, maka kita harus perhatikan kapanpun ya partner kita bisa secara sepihak mengakhiri kerjasama, bisa saja tidak lagi kerjasama, tapi sudah punya menu sendiri spaghetti. Seperti itu. Pun sama sebaliknya, ya. Maka ketika kita berkompetisi di dalam panggung yang sama, kata kuncinya apa? Temukan value add kita, yang mana value add kita ini susah untuk diimitasi oleh partner kita. Ya, jadi kalau kita kembalikan pada konsep awal tentang resource based view, Bapak Ibu, ya kita pernah bicara ini di pertemuan kedua atau ketiga, ya. Resource based view itu adalah sudut pandang kita kepada nilai tambah di internal perusahaan kita, supaya kompetitor atau partner tidak bisa meniru apa yang kita miliki. Seperti itu. Ya, mungkin bisa dibantu dari materinya terclose. Nah, ketika misalnya dari resep yang dimiliki Andri itu tidak bisa ditiru sama Elsa, tidak bisa diimitasi, ya, kemudian sangat valuable, ya, sangat bernilai. Nah, itu akan menguntungkan bagi Andri untuk supaya apa kerjasama jangka panjang. Ya, jadi kalau kita bicara RBV, Bapak Ibu, ya konsepnya mungkin Bapak Ibu pernah mendengar namanya FRIO. Nah, ini singkatan, ya. Jadi resource based view atau kita melihat keunggulan kompetitif internal kita, core competitive value kita, yang pertama adalah valuable. Ya. Produk kita atau perusahaan kita punya value nggak sih? Nilai tambah apa? Sehingga ketika Elsa mau bikin spaghetti sendiri, itu mungkin spagettinya tidak lebih value punya kita gitu. Yang kedua rareness, ya. Maka ketika kita bermain dalam satu panggung yang sama, pastikan keunggulan yang dimiliki perusahaan Bapak Ibu itu langka, ya, langka. Jadi ketika partner kita mau membuat sendiri itu juga tidak bisa karena langka. Misalnya se-Indonesia hanya ada satu pakar di bidang virus misalnya. Maka di mana orang pakar itu bekerja di laboratorium mana, maka laboratorium itu akan memiliki keunggulan yang langka. Karena untuk menjadi ahli yang sama butuh waktu misalnya 30 tahun. Wah, ini cukup panjang gitu ya. Maka silakan Bapak Ibu temukan nilai-nilai yang sangat langka di perusahaan Bapak itu apa. Ya, supaya kita memiliki keunggulan kompetitif yang panjang. Nah, yang ketiga adalah imitasi, ya, tidak bisa diimitasi. Kalaupun toh misalnya tadi Elsa mau meniru spagettinya Andri, mau meniru, maka harga investasinya untuk melakukan peniruan itu sangat mahal. Ya, mungkin di waktu 5 tahun pun tidak bisa payback. Ya, waktu 10 tahun pun juga tidak akan payback. Maka silakan Bapak Ibu cari nilai tambah apa di perusahaan Bapak Ibu yang kalau diimitasi oleh kompetitor, itu kompetitor pun sudah males gitu ya. Karena terlalu mahal investasinya. Ya. Yang terakhir adalah organize. Ya. Kita harus pinter-pinter mengelola semua sumber daya kita, Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan perusahaan-perusahaan yang bisa menggunakan skenario licensing, ya, kemudian waralaba, itu biasanya keunggulan yang dijual adalah organize-nya. Mereka sudah punya framework, mereka sudah punya metode kerja, dan itu dijual dalam bentuk license, dan justru cara organize itulah ya yang akan menjadi nilai tambah ketika orang mau bermitra sama kita. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita berpartner dengan perusahaan yang satu panggung kita, pastikan sumber daya kita ini sangat
langka, ya, sangat valuable, susah diimitasi, dan organize dari kita sudah sangat mature gitu ya. Tidak bisa orang baru menirunya seperti itu. Ya. Nah, yang ketiga ya adalah learning list. Hati-hati. Ya. Tadi saya gambarkan dalam satu restoran ada ramen, ada spaghetti. Gitu ya. Pertanyaan saya ketika eh, Elsa, ya, ketika Elsa bekerja sama dengan Andri untuk spaghetti, pasti biasanya ada hidden agenda. Hidden agendanya apa? Elsa ingin belajar cara membuat spaghetti. Nah, inilah yang dimaksud learning race. Ya, partner kita kadangkala juga tidak punya intention terhadap material. Ya, secara material atau secara laporan keuangan, free cash flow sudah aman. Tapi kenapa tetap berpartner sama kita? Ya, di saat mereka punya keunggulan yang jauh lebih baik dengan kita. Artinya di perusahaan tersebut masih ada questions, masih ada gap. Ya, masih ada gap yang mana gap ini bisa kita jawab ketika kita bermitra. Ya, apakah itu tentang understanding kepada sesuatu gitu ya? Apakah tentang pola, tentang pattern dan lain-lain. Maka hati-hati. Tapi partnership ini bisa jangka panjang ya. Partnership ini bisa jangka panjang sepanjang kita tetap memberikan nilai tambah ya. Masing-masing memberikan nilai tambah, maka partnership ini akan saling menguntungkan, win-win solution. Seperti itu. It's okay, no problem gitu ya. It doesn't matters. Ketika partner kita melakukan learning sebagai hidden agenda, it's okay, no problem. Karena memang tujuannya bermitra dengan kita ya untuk itu gitu. Ya, tidak masalah. Tapi kita harus pastikan memang untuk menyamai yang kita miliki, dia butuh waktu, dia butuh investasi yang tidak sedikit, dia butuh understanding yang sangat mendalam. Ini menjadi satu key point, ya, key point. Oke, seperti itu Elsa. Mungkin bisa dibantu untuk slide berikutnya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan juga ya, selain bertanya, juga boleh sharing-sharing ya pengalamannya selama ini ketika berpartner seperti apa gitu. Ya, saya kembalikan ke Elsa atau masih ada slide silakan. Baik, menarik sekali nih ya ini. Ada beberapa masalah-masalah ini yang harus kita antisipasi sebelum memilih partner. Oke, untuk slide selanjutnya ini masih ada materi yang menarik ini. Ada 4 situasi dalam kolaborasi atau aliansi dengan partner. Oke, baik untuk Pak Bedowi bisa bantu untuk dijelaskan. Iya, terima kasih. Jadi ini ada satu matrik yang kami coba share ya Bapak Ibu untuk memudahkan pemahaman kita ketika kita menghadapi sebuah partner collaboration ya. Ada 3 tahap ya yang harus kita lakukan ya. Ada 3 tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama, sebelum kita melakukan partnership ya, kita harus melakukan assessment dulu ya. Kita harus melakukan assessment dan memilih partner mana yang akan bekerja sama dengan kita ya. Yang kedua, kita harus menganalisis skenario-skenario yang akan terjadi. Nah, maka di dalam skenario itu kita bisa lihat apakah nanti skenario yang akan kita hadapi adalah skenario ke-1, kita saling menguntungkan, atau skenario-nya prisoner's dilemma, ya, atau skenario-nya nanti bisa jadi pure coordination problem, ya, atau justru yang keempat, pure free riding problem. Nah, skenario-skenario ini harus kita pahami bersama. Jadi setelah kita lakukan assessment dan kita pilih partnernya siapa, kita lakukan seleksi skenario. Kita akan mengarah kepada skenario mana. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kita melakukan assessment terlebih dahulu seberapa urgent kita melakukan partnership itu saat ini. Ya. Apakah sudah waktunya kita berkolaborasi? Artinya kalau kita berkolaborasi, kita memberi sesuatu dan kita mendapat sesuatu. Gitu ya. Jadi kita akan mendapatkan gain, tapi jangan lupa kita juga akan memberikan sesuatu gitu. Nah, inilah yang harus kita pikirkan ya. Sekali lagi mungkin untuk wrap up, yang pertama kita harus assessment ya, siapa calon partner kita.
Yang kedua, kita tentukan skenario apa yang akan kita pilih. Jadi skenario itu bukan as a nature, Bapak Ibu, tapi nurture, ya. Kita bentuk. Jadi di dalam strategi itu seringkali saya sampaikan bahwa strategi itu dimulai dari garis finish. Nah, garis finishnya kan kita tentukan dulu. Mau situasi 1, 2, 3, atau 4. Setelah itu baru kita eksekusi. Kita assess apakah memang sudah waktunya saat ini kita melakukan partnership itu. Nah, situasi 4 ini terjadi kenapa sih sebetulnya? Karena kita dihadapkan oleh satu situasi yang saling berkaitan, gitu ya. Yang pertama adalah dari sisi kita, ya dari sisi kita, ya saya sebutnya kita gitu aja ya sederhananya ya. Kita ada dua situasi, kita mau berkolaborasi, ya. Jadi sejak awal memang kita harus tentukan kita mau berkolaborasi apa tidak sebetulnya, ya. Kita mau kolaps atau kita tidak kolaps. Sebentar. Ini kenapa ini? Oke. Nah, atau tidak kolaps. Nah, sebentar. Ini coretannya ada problem. Ya. Nah, muncul lagi. Mohon izin atas ketidaknyamanan technological error ini tidak collab. Ya. Kemudian dari sisi partner kita, dari sisi partner itu juga sama. Mau ini mungkin bisa dibantu stop share dulu ya, terus di share lagi karena saya coret-coretannya tidak begitu tepat. Bentar. Oke, jadi sekali lagi tadi dari sudut pandang kita juga ada dua opsi Bapak Ibu ya. Kita itu memang sejak awal sudah berskenario kita akan collab, kita akan memberikan kolaborasi kita, atau kita tidak. Memang dari awal kita memang tidak mau. Atau yang kedua, dari sisi partner kita. Nah, partner kita juga sama. Dia itu mau kolaps atau kolaps gitu ya. Ini tidak mau, terus ini ya. Maka situasinya ada 4 akhirnya. Ini harus kita sepakati. Ya. Yang paling menguntungkan adalah ketika sama-sama mau berkolaborasi. Ya, sama-sama berkolaborasi. Jadi kita akan memberikan nilai tambah kita, anggaplah 1, 2, 3. Partner juga akan memberikan nilai tambah misalnya 4, 5, 6. Ini saling menguntungkan. Ya. Ketika saling menguntungkan, maka kondisinya adalah yang kita harapkan. Atau berikutnya adalah partner kita berkolaborasi, ya, tapi kita memang tidak mau berkolaborasi. Nah, ini namanya free rider, Bapak Ibu. Ya, ini free rider. Nah, ini ada big problem di situ. Ini free rider. Ya. Atau berikutnya, partnernya tidak mau kolaborasi, tapi kita mau kolaborasi. Nah, ini kita lebih banyak untuk yang free rider ini partnernya. Kita malah terlalu banyak memberikan gain ya kepada mereka. Nah, ini adalah one side. Ya. One side sinergi yang tadi saya sampaikan. Jadi, baik dari situasi siapa yang tidak mau dan siapa yang mau, maka ini one side sinergi. Kalau two side sinergi itu yang ini, ya, yang saling-saling berkolaborasi ini. Memang ada komitmen, tapi jarang ya. Kalau saya perhatikan biasanya komitmen untuk two side sinergi itu terjadi ketika kita masuk di dalam satu holding yang sama. Biasanya begitu. Ya, itu pun kalau satu holding konglomerasi yang sama kadang juga berantem terus ya. Ya ini karena saling merasa ada yang diuntungkan ada tidak gitu. Saya sudah kasih banyak manfaat, tapi kenapa sana nggak ngasih manfaat saya gitu. Nah ini menjadi satu dilematis gitu. Ya padahal sudah saling saling memberi manfaat sebetulnya, cuman tidak bersyukur gitu ya. Tidak bersyukur. Nah yang ketiga adalah ini Bapak Ibu, ini situasi yang sebetulnya prisoner dilema. Jadi
eh, sama-sama tidak ada intention untuk berkolaborasi, tapi sebetulnya dari aspek eh, masing-masing itu wait and see. Nah, akhirnya wait and see. Nah, dari 4 situasi ini kita mendapatkan empat kondisi, 4 situasi, ya. Yang pertama adalah bliss tadi. Sebentar, ini ada masalah tadi. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar jelas. Dengar ya? Oke, berarti zoom-nya ini. Saya coret-coret ini aja. Nah, kalau dari situasi yang atas kita ceritakan tadi, Bapak Ibu, itu memunculkan 4 skenario ini yang harus kita pilih. Ya, ketika kita menghadapi 4 skenario ini, maka yang kita hitung adalah biaya utilitarian kita, ya. Jadi cost of bentar apa? Utilitarian. Ini agak susah ini istilahnya. Ya. Jadi U ini itu equal dengan cost of uni unilateral ya, unilateral collaboration. Jadi unilateral ini adalah one side sinergi yang saya maksud tadi. Ya. Ketika kita berkolaborasi, ternyata ada satu pihak yang free rider, ada satu pihak yang menentukan, maka ini yang dimaksud sebagai cost of unilateral collaboration. Nah, kita harus cek. Ya. Kemudian, kalau ada unilateral collaboration, artinya ada satu yang sangat berkontribusi, maka yang satunya kan free rider. Nah, maka di sini ada cost of free rider. Ya. Nah, ini kita singkat U dan F. Maka situasinya harus kita lihat bahwa apakah unilateral itu besar ya atau kecil. Ya. Kemudian kita akan bandingkan dengan free riding yang kita miliki. Ya. Free riding yang kita miliki, apakah nilai free riding kita besar atau justru free riding kita itu kecil. Nah, ini harus kita bandingkan. Ya. Kan kadang-kala orang berpikir gini ya, it's okay lah ya, saya memberikan manfaat kepada partner saya, it's okay gitu. Tapi biaya free riding saya itu kecil, ya nggak masalah. Maka situasinya yang pertama, gitu. Jadi kita mendapatkan apa namanya unilateralnya, ya, ya kita mendapatkan unilateralnya itu bagus. Di saat yang sama biaya free riding kita kecil. Nah, ini sangat menguntungkan. Tapi apakah ada, Pak, Bapak Ibu perusahaan seperti ini? Ada, ada. Biasanya apa ya, disiasati dengan skenario parenting biasanya. Jadi parent-parent company, biasanya parent company punya anak, anak punya anak, jadi cucu. Nah, yang di tengah-tengah ini biasanya. Nah, ini bisa mendapatkan satu situasi ini. Jadi dia mendapatkan manfaat unilateral dari partner, ya. Dan biaya untuk mendapatkan unilateral itu free riding-nya juga rendah. Nah, jadi sangat enak situasi itu. Nah, the opposite atau kebalikan dari situasi yang pertama adalah situasi ini prisoner dilemma. Ya, jadi kita biaya unilateralnya ya memang relatif kecil, tapi manfaat atau biaya yang kita keluarkan untuk free riding ini besar. Nah, ini prisoner dilemma. Kita milih mana? Ya. Kita boleh saja ya kita mendapatkan manfaat dari partnership tadi, tapi untuk menjadi free riding kita biayanya mahal loh Bapak Ibu. Ya, cost-nya mahal. Jadi misalnya, oh nggak apa-apa, Mbak Elsa, saya kasih resep spaghetti, tapi bayar 1 miliar per tahun untuk dapat resepnya. Nah, ini kan dilema Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau Mbak Elsa dapat resep dengan sangat gampang dari partner dengan saya misalnya, nah ini
biaya unilateralnya memang rendah gitu ya, karena dapat manfaat. Tapi untuk free ridingnya itu mahal, biayanya mahal. Ya, ini prisoner dilemma. Nah, orang-orang di dalam situasi ini harus berpikir bahwa eh, menjadi free riding itu mahal. Ya, nah, ini harus kita perhatikan. Jangan sampai selama ini kita membiarkan partner kita tapi biayanya murah. Nah, kita yang dirugikan berarti kan. Nah, kemudian berikutnya ada situasi yaitu pure free riding problem. Ya, jadi kalau tadi masih membuat partner kita dilematis, sekarang ini pure. Orang akan berpikir untuk menjadi free rider itu membuat kita untung, tapi di sisi lain kita juga rugi gitu. Ya, jadi manfaat free ridernya untuk mendapatkan manfaat free rider itu mahal, tapi juga untuk mendapatkan unilateralnya juga mahal. Nah, ini menjadi dilematis. Ya, saya rasa begitu, Elsa. Ini memang sedikit rumit ya, tapi sebetulnya ada perhitungan-perhitungan khusus yang bisa kita lakukan dalam bentuk rupiah sebetulnya. Ya, saya kembalikan ke Elsa. Baik, Pak Badoy, terima kasih. Sangat menarik sekali ini materi pada webinar hari ini mengenai sangat komprehensif juga yang juga sudah dijelaskan oleh Bapak Rizky tadi. Untuk sebelum menuju sesi selanjutnya, saya izin mengingatkan untuk Bapak Ibu semuanya jangan lupa untuk mengisi link absensi yang sudah di-share di kolom komen di kolom chat Zoom, dan juga jangan lupa Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti webinar corporate strategi yang diselenggarakan oleh KMEB bersama ITSMA pada pertemuan selanjutnya, yang juga insya Allah nanti masih ada banyak tema lagi yang lebih menarik ini. Oke, untuk selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh ditulis di kolom chat Zoom atau bisa on mic nih, boleh raise hand terlebih dahulu. Ini ada satu pertanyaan yang masuk Pak dari Ibu Anita. Permisi, mau izin bertanya Bapak, bagaimana perbedaan aliansi internasional dengan aliansi antar perusahaan dalam suatu negara yang sama ini? Jadi bagaimana perbedaan aliansi internasional dengan aliansi yang masih nasional? Mungkin mau dijawab dulu dari Bapak Rizky. Ya, boleh. Terima kasih Mbak Elsa. Selamat pagi Bu Anita ya, dari Bu Anita Putri. Apa bedanya aliansi internasional dengan aliansi antar perusahaan dalam satu negara yang sama? Mungkin kalau kita bicara dari sudut pandang konsepnya ya, dari sudut pandang konsep aliansi, rasanya tidak ada sesuatu yang spesifik membedakan baik itu eh, lingkupnya dalam satu negara yang sama maupun dalam lingkup internasional. Nah, mungkin yang bisa kita mau kita bandingkan gitu ya, kalau mau kita bandingkan dari sisi kerjasama atau aliansi yang dalam lingkup nasional atau internasional, mungkin dari sisi legalitas. Dari sisi legalitas pasti akan sangat berbeda. Kalau kita ingin eh, melakukan kerjasama dalam lingkup negara yang sama dan juga dalam lingkup internasional. Yang pertama dari sisi legalitas. Kemudian yang kedua dari sisi eh, yang perlu mungkin akan lebih banyak ya, mungkin akan lebih banyak hal-hal atau aspek-aspek yang perlu kita integrasikan dari perusahaan kita dan juga perusahaan yang partner kita. Kalau kita melakukan kerjasama itu dalam lingkup internasional, mungkin contohnya budaya, kemudian apa namanya dari sisi bisnis seperti apa. Karena kadang-kala kita juga menjumpai proses bisnis yang ada di negara kita di Indonesia itu mungkin ketika kita implementasikan atau kita terapkan hal yang sama di negara yang lain mungkin akan berbeda seperti itu. Jadi eh, mungkin yang perlu kita pelajari selanjutnya itu terkait dengan itu apa apa saja perbedaan yang mungkin perlu kita
jadikan perhatian supaya perbedaan-perbedaan atau gap-gap yang ada dari kita dan juga partner itu tidak menghambat proses sinergi. Tapi kalau secara konsep saya rasa mungkin tidak ada perbedaan yang signifikan dari perbedaan ruang lingkup itu. Mungkin mau ditambahkan oleh Pak Baidawi? Ya, ya baik. Terima kasih. Tadi udah sedikit banyak disampaikan oleh Andri. Untuk pertanyaan tadi terkait dengan strategi aliansi dalam negeri dan luar negeri gitu ya, Elsa ya. Eh, Betul, Pak. Baik. Eh, Strategi aliansi ini kan banyak polanya Bapak Ibu ya. Ini saya kasih satu contoh spesifik yaitu aliansi dalam bentuk ekspansi pasar ke luar negeri. Gitu ya. Misalnya ada perusahaan di London, dia mau melakukan aliansi strategis di Indonesia, gitu ya. Tentunya dari sisi bahasa itu kalau kita perhatikan investasi internasional pasti dissimilarities information, kemudian disinformasi itu seringkali terjadi karena bahasa, ya bahasa secara konten maupun bahasa secara konteks ya, karena ini beda gitu ya. Waktu saya studi di Taiwan waktu itu, ketika ada satu pemberitaan ya tentang Indonesia, ternyata apa yang disampaikan dalam berita nasional maupun pemberitaan dari internasional ternyata angle-nya itu berbeda. Jadi angle-nya itu benar-benar berbeda. Maka bayangkan ketika kita ingin investasi ke Indonesia dan kita tentunya mau berstrategis aliansi dengan orang di Indonesia, nah otomatis orang dari luar negeri itu kan harus baca report dulu ya. Entah kita buka Bloomberg Terminal atau kita pakai Reuters data stream. Di situ biasanya yang kita pakai untuk menganalisis ketika kita mau memilih partnership selection itu, gitu ya. Eh, Bayangkan ketika pemberitaan-pemberitaan itu konteksnya berbeda, maka juga akan menjadi masalah, gitu ya. Nah, bagaimana solusinya ketika kita mau melakukan partnership internasional? Maka biasanya ketika perusahaan asing itu nanti mau chip in saham sebagai kepemilikan di Indonesia, karena dia mau memproduksi produknya di Indonesia, tapi kalau diproduksi di luar negeri kemudian dikirim ke Indonesia, biasanya kan ada pajak biaya masuk keluar itu yang cukup mahal, biaya logistik ya, maka lebih baik diproduksi saja di Indonesia. Nah, ketika diproduksi di Indonesia, ini kan hak patennya milik kita nih, milik perusahaan luar negeri misalnya. Maka ya perusahaan di Indonesia itu harus menjadi bagian dari luar negeri tadi. Maka ada equity placement di situ, ya, ada penyertaan saham di situ. Nah, tadi ada concern terkait dengan dissimilarities information. Maka biasanya partner-partner luar negeri itu meminta perusahaan di Indonesia untuk IPO. Nah, kenapa kok IPO? Karena ketika proses IPO itu berlangsung, Bapak Ibu, maka sudah terscreening ya, dari OJK men-screening, dari underwriter-nya, kemudian dari laporan keuangannya juga sudah dilakukan audit oleh perusahaan publik, ya, publik akuntan. Maka ini akan mengurangi disinformasi tadi. Artinya ketika ini nanti perusahaan yang akan saya ajak beraliansi ini sudah IPO, maka harusnya laporannya bagus. Ketika kami baca pun terjadinya error itu relatif tidak ada. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, seringkali kalau Bapak Ibu perhatikan beberapa perusahaan baru ya, yang baru melantai di bursa efek, itu ya mereka sudah punya buyer loh sebetulnya. Mereka sudah punya mitra dari luar negeri yang akan investasi secara equity di sana. Seperti itu. Nah, jadi memang salah satu concern yang saya garis bawahi adalah tentang disinformasi tadi itu sangat penting, ya. Dan skenario public equity itu menjadi salah satu opsi yang aman, ya sangat aman. Nah, lalu bagaimana dengan nasional di dalam negeri? Nah, di dalam negeri kita punya satu konteks yang sama nih Bapak Ibu. Bahasanya sama, bahasa Indonesia. Kita bisa tahu juga mereka sebetulnya ngomongin apa sih, konteksnya kita paham, ya. Bahkan mungkin juga biaya logistik untuk kita ketemu partner kita, misalnya dari Jakarta ke Bandung, Jakarta ke Kalimantan, itu relatif
tidak pricey gitu ya, sangat murah untuk kita lakukan. Maka biasanya metode aliansinya tidak public equity tapi private equity. Jadi tidak perlu mengarah kepada publik, bursa efek, IPO, cukup kita langsung kasih modal penyertaan private itu juga bisa terjadi. Jadi yang sangat membedakan, yang paling sering kami review reportnya adalah tentang informasi itu, Bapak Ibu. Jadi solusinya ya kita harus diakses sama publik lewat IPO itu. Saya rasa begitu, Elsa. Mm-mm. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Pak Badawi dan juga Pak Rizky. Eh, ini apakah sudah menjawab Ibu Anita? Sepertinya Ya, sudah. mungkin ada Ya. Oke, karena keterbatasan waktu, ini hanya kita ambil 2 pertanyaan. Ini untuk pertanyaan terakhir ini ada dari eh, Bapak Laban Simeo. Ini untuk pertanyaannya, izin bertanya, apa perbedaan aliansi dalam strategi bisnis dibanding dengan aliansi dalam strategi perang? Mengingat saat ini istilah aliansi dominan digunakan dalam istilah blok perang seperti NATO dan blok Rusia. Mungkin dari Pak Badawi mau dijawab Iya. terlebih dahulu. Ya, jadi strategi itu it doesn't mean selalu berkaitan sama bisnis ya Bapak Ibu ya. Kalau kami lihat beberapa report atau artikel yang saat ini muncul, bahkan di Amerika sendiri waktu kepemimpinannya Trump, itu beberapa profesor strategi yang dari business school ya, itu justru mengomentari tentang pada level nasional bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah ya, strategi-strategi yang akhirnya membuat banyak bisnis-bisnis yang tumbang ya, ada kebijakan kemarin subprime mortgage dan lain-lain ya. Nah, ternyata kita harus satu pemahaman bahwa strategi itu tidak selalu berkaitan sama bisnis ya. Strategi itu kalau mungkin buku ya, bukunya Sun Tzu itu strategi perang gitu ya. Nah, ternyata strategi perang itu sampai hari ini pun dipakai Bapak Ibu, dalam bisnis pun sama gitu ya. Contoh, ada satu strategi perang yang bisa kita adopsi untuk bisnis. Misalnya sebelum pasukan utama ya, sebelum pasukan utama menyerang sebuah negeri gitu, maka harus ada pasukan katak dulu yang melakukan penetrasi ya. Jadi kita pasukan katak itu datang ke negara itu untuk melihat situasinya apakah masyarakatnya sudah tidak stabil atau ada masih sangat stabil sehingga ketika dipropaganda akan gagal misalnya begitu. Nah, tapi ketika pasukan kata itu sudah berhasil untuk melakukan penetrasi propaganda, maka pasukan utama akan datang dan menyerang dengan sangat mudah. Ya. Ada juga dalam bisnis apa yang kita lakukan? Market intelligence. Maka sebelum kita masuk di pasar kompetitor kita, kita harus tahu behavior market ya atau consumer behavior kayak apa sih polanya. Sehingga ketika kita tahu polanya, kita akan ketahui kelemahan partner kita ada di value mana, kita masuk di situ Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu ya, kita harus tahu. Contohnya apa? Dulu Toyota dia ingin masuk di pasarnya Mercy, pasarnya BMW. Nah, ternyata dia akhirnya bikin produk namanya Toyota Camry. Wah, Toyota Camry itu nyaman Bapak Ibu ya. Kalau naik Camry di perut itu tidak bikin masuk angin ya. Jadi perut itu tetap nyaman. Punggung kita juga tetap nyaman gitu ya, nggak bikin pegel-pegel gitu. Tapi apa Bapak Ibu? Finally ketika kita penetrasi pasar Camry ke pasar luxury car gagal. Gagal total. Kenapa? Ternyata persepsi pasar terhadap Toyota itu tidak satu level dengan BMW atau Mercedes. Toyota tetap second layer, tidak first layer di luxury car. Nah, itu ternyata apa? Dipengaruhi oleh satu paradigma logo dan nama. Nah, oleh karena itu Toyota dari hasil karena gagal tadi dia melakukan intelijensi, market intelligence. Kira-kira apa sih yang menjadikan kita kalah atau bagaimana sih cara supaya kita bisa masuk ke pasar luxury car? Maka salah satu indikator luxury Bapak Ibu itu adalah simbol.
ya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ya, ada ibu-ibu pejabat atau bapak-bapak pejabat, orang-orang kaya, itu kalau pakai tas itu logonya hanya Budi, gitu, ya, Irmi. Atau kalau bapak-bapak biasanya pakai briefcase itu ada logonya Hugo. Karena ternyata apa? Luxury itu identik dengan logo. Maka Toyota harus bisa mendapatkan satu point of view, logonya itu bisa sama dengan BMW atau dengan Mercedes. Akhirnya Toyota membuat satu logo namanya Lexus, Bapak Ibu, L. Ya, jadi kalau ada mobil mewah, parkir di sebelahnya Mercy, sebelahnya BMW, logonya L, Lexus, itu sudah setara ternyata. Padahal kalau mobil Lexus itu kita buka, Bapak Ibu, kabin, isinya ya Toyota, Pak. Jadi logonya logo Toyota sama aja gitu. Cuman di bumper depan itu logonya L kayak gitu. Nah, sama. Toyota Toyota juga akhirnya masuk ke pasar sport car. Nah, di pasar mobil sport ya, logo Toyota tidak bisa. Logo Lexus tidak bisa, Bapak Ibu. Maka yang bisa adalah Toyota membuat logo baru namanya Subaru. Yang logonya bintang-bintang gitu. Nah, ini menjadi salah satu skenario sama, Pak. Dalam strategi perang juga begitu. Bisnis juga begitu. Jadi strategi itu sebetulnya tidak terasimilasi dengan bisnis, tidak. Ya. Ketika saya lihat presiden ya, dia melakukan aksi korporasi dengan BUMN-nya untuk mengambil alih Freeport, itu juga strategi juga. Ya. Kemudian ke luar negeri, ke Dubai, ketemu dengan Syekh Muhammad ya, putra dari Syekh Zayed, untuk menarik investasi Dubai ke Indonesia, itu juga strategi juga. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi strategi itu sangat menarik ya untuk bisa kita mainkan. Itulah kenapa tema webinar kita saya tambahin di depan. Jadi korporat strategi artinya strategi yang bawa ke korporat. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada tanggapan, silakan. Saya kembalikan ke Elsa. Terima kasih Pak Badowi atas jawabannya. Dari Labansi, apakah sudah menjawab untuk pertanyaannya? Sudah terjawab? Bu, sudah terjawab. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Oke, silakan Elsa. Masih ke mute. Mohon maaf. Baik, untuk Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, boleh mengikuti kembali webinar seri selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Dan karena keterbatasan waktu, kita cukupkan untuk webinar pada pagi hari ini. Izin mengingatkan juga untuk Bapak Ibu yang belum absen, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang sudah dikirim di kolom chat Zoom. Dan juga jangan lupa untuk hadir dan mengikuti webinar series di pertemuan selanjutnya, webinar Kongres Strategi yang diselenggarakan oleh KMMP bekerjasama dengan ITSMA. Dan juga Bapak Ibu yang masih ingin mereview kembali materi-materi sebelumnya yang tidak sempat mengikuti, boleh untuk akses sosial media KMMP. Ada akun YouTube KMMP di KMMP Konsultan Manajemen, dan juga Instagram KMMP @KMMP_firm. Atau juga ingin mengetahui layanan-layanan KMMP, boleh untuk mengunjungi website KMMP. Untuk pertemuan hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam mengikuti webinar pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari, insight-insight baru ini bisa menambah wawasan untuk kita semua. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dalam memandu webinar pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu. Terima kasih Bapak Ibu.